Selamat pagi dan selamat hari Minggu, terkhusus bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian online di channel GKJ Wonosari. Diucapkan selamat bergabung dan selamat bersama-sama menikmati karya Tuhan dalam kebaktian ini. Warta Gereja, tanggal 23 Agustus 2020. Untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, Warta Gereja akan disampaikan melalui Warta Gereja yang telah dibagikan dalam bentuk PDF di WA Group GKJ. Untuk itu, kepada jemaat dimohon untuk membacanya. Demikian Warta Gereja dan selamat mengikuti ibadah. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, marilah bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Allah Putra serta Roh Kudus ada pada saudara sekalian dan pada saudara juga. Setiap hari
kita menerima berkat Tuhan. Sudahkah kita mensyukurinya? Apakah kita masih ragu atas karya Sang Pencipta dalam hidup ini? Jika kita beriman pada kasih-Nya, marilah kita nyatakan melalui sikap hidup yang dimulai dari memuliakan nama-Nya, Sang Sumber Kuasa dalam hidup kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terambil dari 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Berita anugerah dibaca menurut Kitab Ratapan bab 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah berita anugerah
dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Marilah bersama kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang tidak ada habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu sepanjang kehidupan kami, dari pagi hingga malam dan kembali ke pagi lagi, kami senantiasa merasakan berkat-Mu yang melimpah. Terkhusus Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali merasakan kesegaran tubuh dan kesegaran jiwa kami. Dan kami semua telah bersiap sedia untuk mendengar dan rasakan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman, ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Agar kehidupan kami boleh menyatakan tentang apa yang kami imani, yang kami ungkapkan dalam pengakuan iman kami, sehingga kehidupan kami merupakan kesaksian yang kreatif, yang baik bagi kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini akan dibaca pada bagian bacaan Injil. Bacaan Injil hari ini pun akan dibaca menurut Injil Matius. Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus,
Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakan dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak semua, manakala Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak mengucapkan dan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang setiap kita ibadah, itu kita ungkapkan. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak? Lalu pertanyaannya, mengapa setiap ibadah kita mengungkapkan kembali, mengucapkan kembali pengakuan iman kita itu? Mengapa? Apa toh sebenarnya pengakuan iman itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengakuan iman adalah sebuah ungkapan pengakuan atau formula pemahaman tentang Tuhan. Formula atau ungkapan pengakuan, yakni pengakuan kita tentang siapa Tuhan itu. Maka ini merupakan sekaligus ungkapan dari apa yang kita imani. Keberadaan kita manusia harus kita akui memang terbatas. Dan ini menjadikan kita tidak memiliki cukup kemampuan untuk dapat memahami tentang Tuhan secara utuh. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Walaupun demikian, walaupun kita tidak dapat mengungkapkan pemahaman Tuhan secara utuh karena keterbatasan kita manusia, namun Tuhan berkehendak untuk memberi ruang kepada kita manusia supaya kita membahasakan tentang apa yang kita akui, yakni tentang Tuhan itu siapa, Tuhan itu bagaimana. Walaupun hanya berdasarkan konteks, berdasarkan pengalaman kehidupan kita.
Dan itulah sebenarnya yang disebut dengan pengakuan iman. Maka jikalau kita mencari pengakuan iman rasuli, formulasi pengakuan iman rasuli yang sering kita ungkapkan dalam peribadatan, pasti di dalam Alkitab itu memang tidak ada. Sebab pengakuan iman rasuli itu baru muncul sekitar tahun 390. Dan ini merupakan kristalisasi dari apa yang diimani oleh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mulai berkembang saat itu. Maka sekali lagi, pengakuan iman, pengakuan tentang Tuhan itu siapa, bagaimana, itu merupakan kristalisasi dari pengalaman kehidupan manusia yang memang sifatnya terbatas, termasuk pengakuan iman rasuli yang kita akui sebagai pengakuan kita bersama gereja Tuhan di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, berkaitan dengan pengakuan iman, bacaan Injil hari ini pun juga memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus menghendaki agar murid-muridnya juga mengungkapkan imannya, mengungkapkan pemahamannya tentang siapa Yesus yang selama ini sudah hidup bersama-sama dengan mereka. Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka dan bahkan dengan orang banyak sudah menunjukkan karya-karyanya, menyembuhkan banyak orang, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang dari jeratan setan atau iblis, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Yesus sudah menunjukkan karya-karyanya itu baik kepada banyak orang maupun secara khusus kepada murid-muridnya. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menghendaki agar para murid mengungkapkan apa yang mereka pahami tentang Yesus itu siapa. Untuk sampai ke sana sangat menarik. Yesus sangat memahami pola pikir manusia yang biasanya memang kurang berani untuk mengungkapkan secara mandiri apa yang menjadi pemahamannya. Manusia seringkali mengungkapkan sesuatu itu dengan mengatakan kata orang, menurut orang-orang, menurut dia, menurut Pak itu. Biasanya seperti itu kebiasaan orang. Maka pertanyaan Yesus yang pertama berkaitan dengan pendalaman Yesus untuk mengerti sampai sejauh mana pemahaman murid-muridnya tentang dirinya. Yesus pertama-tama bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang banyak, siapakah anak manusia itu? Wah, maka banyak di antara murid yang celemang-celemong berkata, menurut orang banyak, anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis, adalah Elia. Oh bukan, Yeremia. Bukan, anak manusia itu ya salah satu dari nabi-nabi yang terdahulu. Banyak di antara murid yang berani menyatakan siapa anak manusia itu. Karena menurut kata orang. Namun sekarang
Pada pertanyaan yang kedua, Tuhan Yesus lebih ingin mendalami, menyelami murid-muridnya. Nah sekarang, menurut kamu, siapakah aku ini? Cep, semua murid-muridnya diam. Karena pertanyaannya, menurut kamu. Kalau menurut aku, ini pasti ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Kalau menurut orang-orang, saya tanggung jawab saya berkurang karena ini kata orang-orang. Tapi kalau kataku, menurut aku, apa yang aku katakan ini nanti pasti akan mengandung konsekuensi. Maka murid-muridnya terdiam. Namun berbeda dengan Simon Petrus. Dan hanya Simon Petrus yang berani mengungkapkan tentang pemahamannya tentang Yesus itu siapa. Simon dengan berani menyatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini sebuah pengakuan, ini sebuah formulasi tentang pengakuan iman Simon kepada Yesus. Dengan jujur ia berkata, engkau adalah Mesias dari Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih. Dan betul, setelah Simon berani mengungkapkan formulasi pengakuannya tentang siapa Yesus yang menurut dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka entah pemahamannya tentang Mesias itu nantinya keliru atau bagaimana, yang penting karena keterbatasan pikiran manusia termasuk keterbatasan pikirannya Simon, yang penting ia berani mengungkapkan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka konsekuensinya dengan pengakuan ini, Yesus lalu mengatakan bahwa engkau adalah Petrus yang akan menjadi batu karang, batu penjuru bagi gereja-gereja atau jemaat Tuhan. Dan engkau akan kuberikan kunci kerajaan surga. Yang artinya bahwa melalui pengakuan yang sudah diformulasikan oleh Simon, Simon ditunjuk oleh Tuhan Yesus menjadi seorang yang nantinya harus mensaksikan, menyatakan apa yang ia imani itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak orang boleh melihat cara hidup Simon itu. Lalu kemudian banyak orang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selama ini secara umum kita pun juga memiliki pengakuan iman yang bersifat umum, yaitu pengakuan iman rasuli, yang setiap minggu kita ucapkan, kita ungkapkan. Tetapi sayang, pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan itu tinggal kenangan, tinggal sebagai kata-kata dan ucapan belaka. Maknanya kurang kita selami, isinya apa kita tidak tahu. Sehingga bagaimana pengakuan itu akan tercermin,
akan teraplikasi dalam kehidupan kita? Jelas tidak mungkin. Makanya sebenarnya saat kita mengucapkan pengakuan iman kita, yang biasanya kita ucapkan yaitu pengakuan iman rasuli, saat itulah sebenarnya kita menunjukkan pemahaman kita tentang Allah itu siapa, tentang Allah itu bagaimana toh menurut keterbatasan pikiran saya, keterbatasan pikiran kita semua, gereja Tuhan di muka bumi ini. Dan kalau itu yang kita ungkapkan, mestinya pengakuan ini harus teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa toh sebenarnya yang kita ungkapkan dalam pengakuan iman itu? Paling tidak, kalau kita cermati apa yang kita ungkapkan dalam pengakuan iman kita, khususnya dalam pengakuan iman rasuli, di sana kita akan mengakui tentang Allah itu adalah Allah Sang Pencipta, pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dunia ini, termasuk kita manusia. Dan ini memiliki konsekuensi. Bukan hanya kata-kata. Kalau kita mengakui Allah itu Sang Pencipta alam semesta, mestinya kita yang diciptakan ini juga harus menghargai, juga harus turut menghidupi agar alam semesta ini boleh terus lestari. Bukan hanya mengeksploitasi, bukan hanya mau menangnya sendiri, berani membunuh, menghilangkan nyawa orang lain atau makhluk hidup yang lain tanpa perkiraan, tanpa pemikiran-pemikiran yang baik. Hal ini yang harus menjadi cerminan dari pengakuan iman kita. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta. Lalu bagian yang kedua dari pengakuan iman rasuli, kita menyatakan bahwa Allah Anak itu hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dan dunia ini. Sehingga sudah sepatutnya lah kita manusia yang sudah dibelenggu oleh dosa, lalu dilepaskan oleh Sang Anak ini dari belenggu dosa, sudah sepatutnya lah kita bersyukur. Maka mestinya lah dalam kehidupan ini harus kita cerminkan pengakuan ini dalam kehidupan yang selalu penuh dengan syukur. Walaupun memang kehidupan ini jalannya sangat berkelak-kelok, sangat berlika-liku, namun tetaplah kita bersyukur karena kita diberi modal untuk menghadapi kelak-kelok, untuk menghadapi lika-liku kehidupan yang harus kita lalui di dunia ini. Kita harus terus bersyukur. Dan bagian yang ketiga dari pengakuan iman yang sering kita ungkapkan adalah kita mengakui Allah Roh Kudus yang telah menyucikan kita dan menguatkan kita untuk hidup di jalan Tuhan. Ini yang sering kita lupakan, karena di saat kita menghadapi kehidupan yang mendesak, kita melupakan karya Roh Kudus yang menuntun kita, yang mengokohkan kita. Kita cenderung untuk terlena pada keinginan-keinginan diri kita, keinginan-keinginan daging daripada kehendak Roh.
Apalah artinya jika kita sering mengaku seperti itu tetapi tidak pernah terrealisasi, teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang kreatif, yang boleh menerima kunci kerajaan surga, agar banyak orang kehidupannya menjadi berubah melalui membaca kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah mengaplikasikan pengakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan saat ini boleh mengingatkan kita semua bahwa pengakuan yang kita ungkapkan perlu kita wujudkan dalam tindakan. Tindakan sehari-hari yang merupakan kesaksian kita. Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama dengan segenap umat Tuhan di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, marilah kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kembali kita bersatu hati, kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Engkau Allah yang tidak terselami, namun karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu memperkenankan setiap kami untuk menyatakan iman kami tentang siapakah Engkau dalam kehidupan kami ini. Kami bersyukur Engkau memperbolehkan dan memperkenankan kami untuk memformulasikan, mengungkapkan apa yang kami imani, sehingga dengan itu semua kehidupan kami boleh tertuntun, kehidupan kami boleh menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak yang kami imani, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Karenanya, biarlah Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menuntun kami, supaya kami dapat mewujud nyatakan pengakuan kami dalam tindakan-tindakan kami sehari-hari. Ya Tuhan, mampukanlah. Terlepas dari itu semua, masih dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di tengah-tengah mewabahnya pandemi corona,
Kami selalu memohon dan memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Jangan sampai hanya karena wabah corona ini membuat bangsa kami justru malah semakin tercabik-cabik karena kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan golongan, dan kepentingan-kepentingan pribadi. Jangan sampai ada yang menunggangi mewabahnya virus corona ini untuk membuat bangsa kami saling berkelahi, saling mengadu keberadaan kami yang berbeda-beda ini. Ampunkanlah kami semua ya Tuhan. Namun justru di saat kami menghadapi tantangan yang berat seperti pandemi corona ini, mampukanlah kami untuk saling berpegangan tangan, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling membantu, menolong, sehingga kami boleh mengatasi pandemi corona ini dengan lebih bijaksana. Dengan demikian, kami boleh memasuki peradaban dan suasana yang baru dalam kehidupan ini setelah meredanya pandemi corona. Dengan demikian, bangsa kami akan tetap menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang merdeka, dan bangsa yang penuh dengan kesejahteraan. Kami serahkan keberadaan bangsa dan negara kami yang telah Engkau merdekakan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Demikian pula tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat-saat ini masih dalam keadaan sakit. Tuhan, tolonglah mereka, kiranya Engkau sendiri yang akan hadir dalam kehidupannya, menolong mereka dan memberi kesembuhan pada waktunya melalui pengobatan dari dokter dan para medis. Demikian pula melalui perawatan kaum keluarganya. Tuhan berkenan untuk menyembuhkan. Bapa kami tak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang berusaha untuk semakin memperbaiki taraf kehidupannya, terutama setelah kehidupan kami terdampak oleh pandemi virus corona. Banyak di antara kami yang mulai membuka usaha-usaha baru. Dengan kekreativitasan kami masing-masing, sungguh kami bersyukur Tuhan memberikan akal budi kepada kami, sehingga kami boleh menanggung jawabi kehidupan pemberian Tuhan ini dengan kekreativitasan yang Tuhan berikan. Dan mampukan kami Tuhan dengan bijaksana memakai kekreativitasan pemberian-Mu itu, agar kehidupan kami semakin tercukupi dan kami boleh melangsungkan kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Kami serahkan ya Tuhan berbagai macam pergumulan-pergumulan kehidupan kami semua, pergumulan gereja-gereja Tuhan, hanya ke dalam tangan Tuhan. Demikian seruan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan yang didasari dengan Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai.
ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah berlaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Allah semesta alam, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami ucap syukur di pagi hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan terkhusus hanya kepadamu. Bapa di surga, kami ucap syukur atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami setiap hari. Engkau memberikan berkat-Mu baik jasmani dan rohani setiap hari. Dan pada saat ini kami persiapkan persembahan khusus kepadamu di minggu pagi ini untuk keluhuran nama-Mu. Biarlah Engkau berkati persembahan yang kami berikan ini, baik persembahan mingguan, persembahan pembangunan, persembahan bulanan, dan kantong persembahan, juga persembahan-persembahan yang lainnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati persembahan ini Bapa. Kami juga serahkan kepada petugas yang mengelola persembahan ini. Berikan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini hanya untuk keluhuran dan pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami ucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kami mengadakan kebaktian, dalam kami berpuji bakti kepadamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau jauhkan kami dari mara bahaya dan godaan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami pada hari yang akan datang hanya ke dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya dan godaan, sakit penyakit, terutama wabah corona yang saat ini melanda kami. Bapa, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kiranya Bapa ampuni. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menerima pengutusan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Oleh karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji syukur kepada Allah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada sujud dan syukur.
bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup ibadah, melayani susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesama.